Ya, Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu amma ba'du. فإن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Ikhwatal kiram, para pendengar Radio Muslim Jogja yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah. Di kesempatan ini kita diizinkan dan diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melanjutkan kembali ya kajian rutin kita, kajian parenting atau pengasuhan Islam, pendidikan Islam, di mana kita masih melanjutkan risalah atau kutayib yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Salim At-Tawil hafizahullah taala Al-Kuwaiti, yaitu yang berjudul As'ilatu wa ajwibatu lisigori ma la yastaghni anhul kibaru. Ya, tanya jawab untuk anak-anak yang juga dibutuhkan oleh orang tua. Insyaallah di kesempatan ini kita akan melanjutkan pembahasan pertanyaan ke-71. Bagi yang punya e-booknya bisa dibuka di halaman 89, yakni pertanyaan, apakah kitab sucimu yang paling agung? Ya, kitab yang paling mulia, yaitu kitabnya kaum muslimin, kitabnya umat Islam yang menjadi petunjuk bagi semesta alam. Maka jawablah nak, ya, Al-Qur'anul Karim, ya, Al-Qur'an Al-Karim, ya, yaitu Al-Qur'an yang mulia. Baik, jemaah sekalian muliakan Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah di kesempatan ini kita akan melanjutkan ya bahasan kita, yakni kita membahas tentang kitab suci kita, Al-Qur'anul Karim. Karena ya untuk mengajarkan anak-anak kita tentang kitab sucinya dan agar mereka mencintai Al-Qur'anul Karim, maka kita harus tahu dong tentang Al-Qur'an itu apa kemuliaannya, ya, sehingga diharapkan dengan mengetahui dan mengenal Al-Qur'an, kita dan anak-anak kita akan lebih mencintai Al-Qur'anul Karim. Baik, jemaah sekalian muliakan Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita berbicara tentang Al-Qur'an, ya, Al-Qur'an itu sebenarnya ya merupakan bentuk masdar atau infinitif ya dari kata qara'a qira'atan Qur'anan. Ya, qara'a qira'atan Qur'anan. Nah, di antara maknanya ya itu adalah membaca setelah dikumpulkan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Qiyamah ayat 17, Allah mengatakan inna alaina jam'ahu wa qur'anah. Sesungguhnya atas tanggungan kamilah mengumpulkan Al-Qur'an di dadamu dan membuatmu pandai membacanya. Ya. Jadi dia bisa bermakna secara bahasa sebagai masdar. Dan juga bisa sebagai isim maf'ul. Ya, isim maf'ul itu adalah kata benda atau noun objek. Maknanya adalah al-makru, sesuatu yang dibaca. Ya, artinya adalah sesuatu yang dibaca. Sebagaimana surat Al-Qiyamah ayat 18 Allah mengatakan fa idza qara'nahu fattabi' qur'anah. Ya, dan apabila kami ya selesai membacakannya, maka fattabi' ikutilah qur'anah, bacaannya itu, yaitu ya makru'ah, yaitu apa yang telah dibacakan. Disuruh diikuti. Nah, jadi secara bahasa Al-Qur'an bisa merupakan isim masdar dan juga bisa merupakan isim maf'ul. Ya, yaitu bisa merupakan bentuk masdar yang artinya adalah al-jam'u, atau bisa bermakna dari isim maf'ul artinya adalah al-makru. Itu secara bahasa. Lantas bagaimana makna Al-Qur'an secara istilah atau secara terminologi ya atau secara syar'i? Maka ya setiap muslim wajib memahami hal ini. Ya.
Nah, di antara definisi yang baik itu sebagaimana yang diutarakan oleh di antaranya oleh Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti rahimahullahu taala, Al-Qur'an adalah kalamullahi taala. Ya, kalamullahi taala al-munazzal ala khatimil anbiya'i wal mursalin Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam biwasitati aminil wahyi Jibril alaihi salam al-mankul ilaina bitawaturi al-muta'abbad bitilawatihi. Baik. Coba kita perhatikan, ya Al-Qur'an, ya di sini ada beberapa elemen ya yang perlu kita pahami. Ada beberapa unsur. Pertama, Al-Qur'an adalah kalamullah, firman Allah. Al-munazzal, ya yang diturunkan. Ala khatimil anbiya Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, yang ketiga adalah diturunkan kepada penutup para nabi dan para rasul, nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang keempat, biwasitati aminil wahyi Jibril, melalui perantaraan Jibril sang penyampai wahyu. Ya. Yang kelima, al-mankul ilaina bitawatur, yang dinukilkan kepada kita dengan cara mutawatir. Ya, yang keenam, al-muta'abbad bitilawatihi, yang membacanya bernilai ibadah. Dan disebutkan lagi, ya berikutnya adalah al-mahfuz fis suturi wa fis suduri, yang terjaga di dalam dada-dada manusia, para penghafalnya, dan juga terjaga di dalam sutur, kertas-kertas, ataupun mushaf-mushaf. Nah, jadi ini ada 7 poin yang akan kita bahas di kesempatan ini. Yang pertama kita bahas dulu nih. Al-Quran adalah kalamullah. Ya, Al-Quran adalah kalamullah, firman Allah. Nah, jadi apabila dikatakan al-kalam, al-kalam itu artinya adalah ya jinsu fi ta'rifi yashmilu kulla kalamin. Kalam itu adalah segala jenis bentuk perkataan yang telah dipahami atau dikenal maknanya. Ya. Itu yang dimaksud dengan al-kalam, ya. Atau disebut dengan al-lafdhu al-murakkabu, ya, yufidu makna. Yaitu lafaz yang saling berkumpul, berkombinasi dan membentuk atau membuahkan makna. Jadi yang dimaksud dengan kalam secara asal artinya adalah ya kumpulan dari lafaz atau huruf-huruf, ya, dan suara, ya, karena setiap huruf itu merupakan simbol dari suara, ya. Seperti misalnya A, simbolnya kita tahu ya, A, B, simbolnya B. Artinya setiap huruf itu merepresentasikan suara. Nah, kalam atau kata itu merupakan kombinasi dari huruf-huruf dan suara-suara tersebut, yang berkombinasi menjadi satu, dan satu kesatuan dari kombinasi huruf itu membuahkan arti atau makna. Artinya bisa dipahami, bisa dimengerti. Maka itulah kalam. Nah, karena itu ya secara asal ya huruf yang berkombinasi secara acak atau suara yang berkombinasi secara acak kemudian tidak dipahami maknanya, maka tidak bisa disebut dengan kalam. Karena kalam itu adalah sesuatu yang seharusnya bisa dipahami. Lalu kemudian kalam ini diidofahkan atau disandarkan kepada Allah. Sehingga maksudnya adalah kalamullah. Ya. Nah, berarti yang dimaksud dengan kalam di sini adalah ya kalamnya Allah. Nah, ini menunjukkan Allah bersifat kalam, Allah bersifat berbicara. Allah bersifat ya berbicara. Nah, dan kita tahu Allah Subhanahu wa taala berbeda dengan makhluknya. Sehingga berbicaranya Allah berbeda dengan makhluknya. Kalamnya Allah berbeda dengan manusia, berbeda dengan jin, berbeda dengan malaikat, dan berbeda dengan makhluk-makhluk yang lainnya. Ya, Allah Subhanahu wa taala Maha berbicara sesuai dengan kesempurnaan Allah, ya, yang berbeda dengan makhluknya. Karena itu, kalamullah, perkataan Allah itu bukanlah makhluk Allah, bukanlah ciptaan Allah, namun merupakan bagian dari sifat-sifat Allah. Sehingga tidak boleh kita mengatakan Al-Quran itu buatan Allah, ciptaan Allah, Allah menciptakan Quran. Tidak. Tapi Allah berfirman, dan firman Allah Subhanahu wa taala ini disampaikan kepada Jibril, didengarkan oleh Jibril sesuai dengan hakikatnya, ya, yang berbeda dengan makhluknya,
kemudian Jibril menyampaikan kepada Rasulullah dan Rasulullah mendengarkannya. Itulah kalamullah, Al-Quran. Nah, lalu kemudian jamaah sekalian, ya dikatakan Al-Munazzal, yang diturunkan. Berarti makna Al-Munazzal itu artinya adalah sesuatu yang diturunkan. Namanya diturunkan berarti dari atas ke bawah. Nah, ini menunjukkan dalil bahwa Allah Subhanahu wa taala itu berada di atas. Keyakinan Allah berada di atas, yaitu di atas langit, itu adalah keyakinan yang ditetapkan sesuai dengan fitrah dan naluri manusia. Artinya kita nggak perlu banyak berdebat, berargumentasi untuk mengatakan Allah berada di atas. Kalau ada yang mengatakan, loh, bukannya arah itu makhluk. Sebagaimana kita manusia, ya, kita ini makhluk. Dan kemudian kita dikungkung oleh arah atas, arah bawah, arah kanan, belakang, depan, ya, depan, belakang, kanan, kiri. Nah, berarti makhluk. Nah, kalau Allah dikatakan di atas, berarti Allah dikungkung dengan makhluknya. Maka kita jawab, ya, yang pertama, ya, Allah Subhanahu wa taala ketika menetapkan sesuatu baginya, maka kewajiban kita adalah kita mengimani sebagaimana datangnya. Ya, akal kita tunduk dengannya. Lalu yang kedua, kita meyakini Allah berbeda dengan makhluknya. Seperti misalnya ketika dikatakan Allah Maha Hidup, manusia juga hidup, tapi hidupnya Allah berbeda dengan hidupnya manusia. Dikatakan Allah Maha Melihat, manusia juga melihat, tapi melihatnya Allah berbeda dengan melihatnya manusia. Berbeda. Nah, oleh karena itu ketika Allah menetapkan baginya, Allah Subhanahu wa taala itu adalah al-a'la, berada di atas langit, ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala istiwa, ya, beristiwa di atas arsy-Nya, maka Allah menetapkan itu untuk dirinya, ya, sesuai dengan kesempurnaan Allah yang berbeda dengan makhluknya. Maka kita mengimani sebagaimana datangnya dan kita tidak berusaha untuk apa? Untuk membahas tentang hakikatnya yang mana akal kita nggak mampu menjangkaunya. Allah ketika menetapkan dirinya adalah maha tinggi, maka kita katakan Allah maha tinggi. Ya Allahu al-Ali, Allahu al-a'la. Dan juga ketika dikatakan Al-Quran itu al-munazzal, berarti Allah memang berada di atas, diturunkan kepada Rasulullah melalui perantaraan Jibril. Dan banyak di dalam Al-Quran, ketika Allah menyebutkan Al-Quran dengan berbagai macam nama, itu semuanya Allah sebutkan dengan kata menurunkan. Contoh, surat Al-Anbiya ayat 10. Allah menyebut, laqad anzalna ilaikum kitaban fihi dzikrukum. Sungguh kami telah turunkan kepadamu kitab, ya, Alkitab, yaitu Al-Quran. Di sini katakan anzalna, kami turunkan. Berarti yang namanya menurunkan nggak mungkin dari samping ke samping, dari bawah ke atas, pasti dari atas ke bawah. Kemudian surat Al-Furqan ayat pertama. Tabarakalladzi nazzala al-furqana ala abdihi, ya. Maha suci Allah yang menurunkan Al-Furqan, yaitu Al-Quran, sebagai pembeda kepada hambanya. Al-Quran disebut dengan Al-Furqan. Nah, tapi di sini disebutkan nazzala, jadi menurunkan. Siapa yang menurunkan? Allah. Kemudian juga Al-Quran disebut dengan Az-Zikr, sebagaimana Al-Hijr ayat 9. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kami yang menurunkan Az-Zikr. Kami yang turunkan Az-Zikr, pengingat, yaitu Al-Quran, dan kami pula yang menjaganya. Allah sebutkan nazzalna, yaitu kami menurunkan. Bahkan juga Al-Quran disebut At-Tanzil, sesuatu yang diturunkan. Wa innahu latanzilu rabbil alamin. Sesungguhnya Al-Quran itu adalah sesuatu yang diturunkan, ya, oleh Rabbul Alamin, Rabbnya semesta alam. Makanya Al-Quran disebut dengan At-Tanzil. Nah, jamaah sekalian, di Quran, di dalam Al-Quran itu ada 40 ayat lebih. Allah menyebutkan nazzala. Dan 130 ayat lebih Allah menyebutkan anzala ketika berbicara tentang Al-Quran. Dan ini menunjukkan betapa, ya, akidah yang menetapkan Allah Subhanahu wa taala itu berada di atas ketinggian, itu adalah akidahnya Ahlus Sunnah wal Jamaah, ya. Nah, dan ini berbeda dengan keyakinan bahwa Allah berada di dimensi lain, atau Allah berada di mana-mana, atau Allah berada di dalam hati hamba, atau Allah Subhanahu wa taala, ya, wujud bila makan, Allah ada tanpa bertempat, ya. Nah, ini adalah keyakinan-keyakinan yang membingungkan, ya. Kenapa? Karena kita tahu Al-Quran itu kalamullah, firman Allah, dan kalam itu mengandung makna. Ketika Allah turunkan, maka kita bisa memahami maknanya meskipun kita tidak mengetahui hakikatnya. Kita nggak tahu bagaimana bentuknya, hakikatnya,
tapi kita bisa memahami maknanya, ya. Nah, seperti misalnya kita meyakini Allah itu wujud, Allah itu ada, ya, melalui tanda-tandanya. Meskipun kita belum pernah melihat Allah, belum pernah kita tahu bagaimana bentuknya Allah, tapi kita meyakini Allah itu ada dan Allah itu sempurna, Allah berbeda dengan makhluknya. Ya, jadi pengetahuan tentang sesuatu tidak mengharuskan kita harus tahu hakikat hal tersebut selama kita sudah, ya, memiliki pengetahuan dari ayat atau tanda-tandanya. Ya. Jadi tidak mesti kita harus meyakini sesuatu setelah kita melihatnya. Nah, itulah disebut dengan apa? Ilmu yakin. Nah, tapi nanti ketika di akhirat, ya, para penghuni surga Allah berikan ziyadah, Allah berikan tambahan nikmat, yaitu bisa melihat Allah. Nah, itulah baru ketika kita melihat Allah, baru kita disebut sampai ke tingkatan ainul yakin. Ya, ainul yakin. Nah, dan ketika seorang hamba itu sudah sampai merasakan, ya, berada di surga dan merasakan berinteraksi dengan Allah, maka saat itulah sudah sampai ke tingkatan yang paling tinggi, yaitu hakul yakin. Nah, baik. Lalu kemudian yang ketiga, ya, kalamullah al-munazzal, ya, ala khatimil anbiya wal mursalin Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu, ya, Al-Qur'an ini diturunkan, ya, kepada siapa? Kepada penutup para nabi dan penutup para rasul, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, nanti ini akan kita bahas di tentang Rasulullah itu di pertemuan berikutnya, dan sebelumnya sebenarnya sudah kita singgung, ya. Ya. Nah, jadi pernyataan, ya, ala khatimil anbiya wal mursalin ini berarti Al-Qur'an itu diturunkan kepada nabi dan rasul yang terakhir. Sehingga tidak ada nabi dan rasul setelah beliau alaihi salatu wassalam, dan ini adalah, ya, kitab suci pamungkas yang terakhir, ya, final. Dan ini menunjukkan bahwa nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah manusia istimewa. Ya, manusia pilihan Allah Subhanahu wa taala. Yang mana Allah yang Maha mengetahui melihat hamba-hambanya, Allah melihat Rasulullah adalah yang paling baik, ya. Yang paling layak untuk menerima Al-Qur'anul Karim, untuk mengemban Al-Qur'an di antara hamba-hambanya. Dan oleh karena itu, beliau manusia yang paling mengerti tentang isi dan kandungan Al-Qur'an. Nah, karenanya jangan heran apabila kehidupan beliau adalah merupakan pengejawantahan dari Al-Qur'an. Sehingga perkataan beliau, perbuatan beliau, dan seterusnya itu menjadi wahyu yang harus ditiru dan dicontoh oleh hamba. Ya, jadi wujud konkretnya Al-Qur'an ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, dan kemudian beliau adalah nabi dan rasul yang terakhir. Sehingga kitab suci Al-Qur'an adalah kitab yang terakhir. Karena diturunkan kepada nabi dan rasul yang terakhir. Ini adalah, ya, ijma', ya, Islam. Siapa yang menyelisih ini maka dia telah kafir. Ya, artinya tidak ada lagi kitab suci yang paling final, pamungkas kecuali Al-Qur'an. Dan tidak ada lagi nabi dan rasul yang paling terakhir kecuali nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah sudah terangkan ini dalam surat Al-Ahzab ayat 40, "Maka Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin Rasulullahi wa khatamal anbiya. Ya wa kana Allahu bikulli syai'in alimah." Dan Muhammad itu sekali-kali bukanlah, ya, bapak dari seorang laki-laki di antara kamu. Tapi dia adalah Rasulullah dan penutup para nabi, dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Nah, jadi jamaah sekalian muliakan Allah. Karena itu, ya, baginda Nabi yang mulia Muhammad SAW itu adalah sosok manusia yang istimewa. Kita wajib menjadikan beliau sebagai satu-satunya, ya, al-matbu, satu-satunya yang diikuti. Nah, dan di antara konsekuensi ketika kita mengimani bahwasanya Nabi Muhammad adalah Rasul Allah Subhanahu wa taala, maka di situ ada konsekuensi. Yang pertama adalah tasdiquhu fi ma akhbara. Membenarkan semua apa yang Nabi sampaikan. Karena apa yang Nabi sampaikan itu adalah wahyu. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Beliau tidaklah menyampaikan sesuatu dari hawa nafsunya, melainkan itu wahyu yang Allah wahyukan kepadanya. Setelah itu baru ta'atuhu fi ma amara. Menaati semua apa yang Nabi perintahkan. Harus menaati Nabi SAW. Allah mengatakan, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum." Ya, Allah memerintahkan kepada Nabi kita, "Qul," katakanlah wahai Muhammad, ya, "in kuntum
tuhibbunallah. Ya, Nabi disuruh menyampaikan kepada umatnya, apabila kalian benar-benar mencintai Allah, fattabi'uni, maka ikutilah aku. Yuhibbukumullah. Kalian akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu wajib untuk menaati beliau, ya. Kemudian ijtinabu manaha anhu wa zajar. Menjauhi semua apa yang Rasulullah cegah atau larang, ya. Harus itu, ya. Ya. Sebagaimana dikatakan wama naha ankum fantahu, ya. Dan juga apa yang beliau cegah, larang, maka berhentilah. Jangan diikuti, jangan melanggar. Kemudian yang keempat adalah alla ya'budallaha illa bima syara'ah. Tidaklah beribadah kepada Allah kecuali dengan apa yang beliau tuntunkan atau yang beliau syariatkan. Ya, ini adalah konsekuensi iman kepada baginda Nabi yang mulia alaihi wassalam. Lalu kemudian yang berikutnya, ya, Al-Qur'an itu kalamullah, ya, al-munazzal ala khatimil anbiya'i wal mursalin Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam biwasitati amini al-wahyi Jibril, yaitu diturunkan melalui perantaraan Jibril sang penyampai wahyu. Jadi Al-Qur'an itu diturunkan melalui malaikat Jibril. Karena Jibril adalah rasul dari bangsa malaikat, ya. Rasul dari bangsa malaikat. Sedangkan Muhammad adalah rasul dari bangsa manusia. Ya. Rasul dari bangsa manusia. Nah, jadi jamaah sekalian muliakan Allah Subhanahu wa taala, ya. Malaikat Jibril itu menerima wahyu dari Allah, mendengarkan perkataan Allah. Dan perkataan itu adalah Al-Quran. Sehingga beliau menjadi perantara, wasitah. Nah, oleh karena itu Jibril adalah malaikat penyampai wahyu. Ya, malaikat penyampai wahyu. Nah, jamaah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya. Jika kita perhatikan, ya, sesungguhnya manusia yang Allah Subhanahu wa taala berikan wahyu, ya, itu datang dalam beberapa kondisi, ya. Datang dalam beberapa kondisi. Yang pertama, melalui perantaraan malaikat, dan tentunya malaikat Jibril alaihissalam. Ya. Jadi melalui perantaraan malaikat Jibril. Nah, Jibril alaihissalam ketika menyampaikan wahyu itu datang dalam dua cara. Pertama, mithlu salsala al-jars, seperti suara lonceng yang keras. Ya, jadi ketika beliau datang itu datangnya seperti suara lonceng yang begitu kerasnya, ya, sehingga ini menyebabkan Nabi SAW itu, ya, berkeringat, ya, ya. Lalu yang kedua adalah bi suratil bashar, dalam bentuk menjelma laki-laki, ya, dalam bentuk menjelma sebagai manusia, yaitu sebagai laki-laki. Nah, kemudian yang kedua adalah bi ghairi wasithah, tanpa perantara, ya. Nah, kalau tanpa perantara ini itu juga dengan dua bentuk. Pertama, ar-ru'ya as-salihah fil manam, mimpi yang benar di dalam tidur. Ini sebagaimana yang dialami oleh Nabi Ibrahim, ya, Nabi Yusuf, Yakub, dan seterusnya, ya. Yaitu mimpi yang benar. Artinya mimpinya para nabi itu seringkali berupa wahyu. Atau yang kedua, al-kalam min wara'i hijab biduni wasithah. Allah berbicara langsung tapi di balik hijab tanpa perantara. Seperti Nabi Musa alaihissalam, ya. Beliau berbicara langsung dengan Allah. Makanya beliau disebut dengan kalimullah. Ya, bisa dilihat di surat An-Nisa 164. Atau seperti Nabi kita Muhammad SAW, saat Mi'raj menerima perintah salat, ya, beliau bertemu dengan Allah di Sidratul Muntaha. Nah, baik, jamaah sekalian muliakan Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian, ya, Al-Qur'an itu al-manqul ilaina bitawatur, yaitu dinukilkan kepada kita, sampai kepada kita dengan jalan mutawatir. Apa itu mutawatir? Mutawatir itu adalah, ya, jalan periwayatan yang dibawa berita tersebut, riwayat tersebut dengan banyaknya manusia, banyaknya orang, sehingga secara uruf tidak mungkin, ya, mereka semua bersepakat berdusta. Sehingga semua berita secara mutawatir itu pasti valid, pasti otentik, pasti sahih. Ya, saking banyaknya orang yang membawa berita tersebut. Contoh misalnya, kita ambil contoh, ya, dalam sekup kecil aja. Misalnya di suatu tempat,
ya di suatu desa, ya di suatu kampung itu ada kajian. Ustadz Fulan. Ustadz Fulan ini punya murid 50 orang. Kemudian beliau menyampaikan sebuah pendapat A, ya, dan didengarkan oleh 50 orang muridnya, kemudian 50 orang muridnya ini menyampaikan yang sama. Ya, yaitu beliau bawakan pendapat Ustadz Fulan bahwasanya pendapatnya A. Nah, lalu kemudian ya muridnya Ustadz ini menyampaikan ke orang lain. Ya, misalnya di kampung lain atau di desa lain. Ya. Nah, jadi apa namanya? Jadi karena begitu banyaknya ya orang-orang yang menyampaikan dengan konten yang sama yaitu A, maka tidak mungkin dikatakan bahwasanya berita yang disampaikan oleh muridnya Ustadz Fulan itu adalah berita dusta. Atau ke-50 orang ini semuanya bersepakat berdusta. Itu suatu hal yang tidak mungkin, ya. Sehingga ya apabila berita itu dibawa oleh banyaknya orang, bahkan sampai ratusan, dengan lafaz, redaksi, diksi yang sama, maka itu menunjukkan bahwasanya apa yang disampaikan oleh sumber tersebut adalah otentik. Nah juga demikian, apabila ada khobar, ada berita, ya khobar itu sampai kepada manusia secara umum dengan dua jalan. Pertama mutawatir, yang kedua yang tidak mencapai derajat mutawatir itu disebut dengan ahad, ya. Khobarul ahad, berita ahad. Misal contoh tadi ya, seperti Ustadz Fulan tadi, dari 50 muridnya itu mungkin pernah ada 1 atau 2 muridnya mendatangi Ustadz Fulan, lalu kemudian mendapatkan ya ucapan B misalnya. Tapi yang 48 orang lainnya itu tidak mendengarkan. Ya. Nah, jadi ya yang membawa berita B itu cuma 2 orang. Nah, oleh karena itu berita tersebut itu sifatnya zonni. Zonni itu ya maknanya secara asal adalah masih bersifat apa? Spekulatif ya. Bisa benar, bisa tidak. Artinya tidak pasti sahih karena bisa jadi 2 orang itu lupa atau ada kemungkinan berbohong. Tapi kalau itu adalah mutawatir didengarkan oleh semua orang tadi, ya, maka itu pasti qat'i. Itu adalah qat'i, pasti valid, pasti otentik, pasti benar, pasti sahih. Makanya hadis mutawatir tidak perlu diperiksa lagi karena udah pasti sahih. Al-Quran datang kepada kita dengan jalan mutawatir sehingga tidak perlu lagi diperiksa sanadnya. Karena ini suatu hal yang sudah sampai dari ratusan bahkan ribuan sahabat ya yang membacakan Al-Quran dengan bacaan yang sama dari 14 abad yang lalu hingga sekarang kepada murid-muridnya. Artinya ya Al-Quran itu ketika disampaikan oleh Nabi, didengarkan oleh para sahabat, dihafal oleh mereka, kemudian disampaikan lagi kepada murid-murid sahabat, tabi'in dan seterusnya, ya dari ribuan orang menjadi puluhan ribu bahkan sampai jutaan saat ini, maka tidak mungkin Al-Quran yang datang secara mutawatir itu salah, keliru, nggak mungkin. Nah, sementara hadis Nabi itu tidak semuanya mutawatir, bahkan yang mutawatir itu sedikit. Ya, hadis Nabi itu lebih banyak sifatnya ahad. Ya, ahad itu secara asal sifatnya zon, tidak pasti sahih. Karena itu, ya perlu dilakukan verifikasi, perlu dicek dan recheck untuk menentukan beritanya valid tidak, otentik tidak. Makanya hadis itu ada yang sahih, ada yang hasan, ada yang dhaif, ada yang maudhu, ada yang la aslalahu dan seterusnya. Ya. Nah, untuk menentukan kesahihan atau tidaknya itu butuh verifikasi. Nah, verifikasi inilah ya adalah ilmu yang Allah karuniakan kepada muhadditsin, ulama-ulama ahli hadis. Mereka melakukan penelitian secara riwayah dan dirayah. Sehingga di situ ada ilmu sanad, ilmu rijalul hadis, ilmu jarh wa ta'dil dan seterusnya. Jadi diperiksa, dicek ini. Bagaimana para perawi-perawi hadis tersebut. Nah, di dalam ilmu hadis ya, apabila itu hadisnya disampaikan kepada sahabat, maka ahlu sunnah menetapkan semua ya sahabat itu udul, adil, ya dan thiqah. Adapun setelah sahabat tabi'in, maka perlu di cross check.
Nah, sehingga perlu dilihat ini, apakah orangnya adil tidak, kemudian thiqah tidak, ya, apa namanya, kredibel atau tidak ya. Kemudian dobet tidak, hafalannya kuat tidak. Misal contoh, ada seorang tabi'in, dia mengambil riwayat dari Sayyidina Abdullah bin Umar misalnya, atau Sayyidina Abdullah bin Mas'ud. Ya, nah ternyata ulama tabi'in ini orangnya adil, jujur, thiqah, tapi ternyata hafalannya tidak kuat. Ya, hafalannya tidak kuat. Maka riwayatnya ditolak. Ya, riwayatnya dianggap dhaif meskipun dhaifnya tidak kuat. Nah, tapi riwayat dari orang seperti ini bisa dijadikan syawahid atau tawabi. Nah, oleh karena itu makanya ya di dalam ilmu hadis itu adalah ilmu yang sangat kompleks tapi sangat bermanfaat. Dan ini adalah menunjukkan keistimewaan agama kita. Agama kita istimewa karena bisa terjaga keotentikannya, kevalitannya, keorisinalitasannya itu dari sanad. Beda misalnya dengan berita-berita atau cerita-cerita yang lain. Misalnya apa namanya, kisahnya para wali, kisahnya para sunan dan lain sebagainya. Kita nggak bisa ngecek ini berita valid tidak, siapa yang menceritakan. Yang menceritakan muslim tidak, adil tidak, jujur tidak, benar tidak akidahnya dan seterusnya. Ya. Sehingga semua berita yang tidak ada sanadnya, maka itu berita yang apa? Yang sangat besar kemungkinannya tidak benar. Nah, sementara yang ada sanadnya pun juga bisa benar, bisa tidak karena dilihat dari sanadnya. Kalau di dalam sanadnya itu apa namanya, perawinya orangnya jujur, thiqah, kredibel, orangnya adil, hafalannya kuat, maka hadisnya sahih, ya. Baik. Jamaah sekalian muliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena itu ya, ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa yang Nabi ucapkan itu tidak keluar dari 3 hal. Pertama, Al-Qur'an. Nabi yaitu melafalkan Al-Qur'an wahyu dari Allah, didengarkan oleh para sahabat. Ya. Dan Al-Qur'an adalah kalamullah. Nabi membawakan firman Allah Subhanahu wa taala. Nah, berarti ketika Nabi mengucapkan ini, lafal dan maknanya dari Allah. Ya, lafal, ya, redaksi dan makna dari Allah Subhanahu wa taala. Dan Al-Qur'an itu disampaikan ya secara mutawatir sebagaimana telah kita jelaskan tadi. Adapun yang kedua adalah hadis. Hadis itu juga dibagi menjadi 2. Hadis qudsi dan hadis nabawi. Hadis qudsi dan hadis nabawi. Hadis qudsi adalah ucapan Nabi ketika Nabi mengatakan Allah berfirman. Ya, tapi maknanya dari Allah, lafalnya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, itulah hadis qudsi. Dan hadis qudsi tidak semuanya sahih karena tidak datang secara mutawatir, sehingga perlu tetap diverifikasi dan diteliti. Yang ketiga hadis nabawi. Hadis nabawi itu artinya adalah ya ucapan atau perkataan Nabi SAW, atau ya secara umum adalah ma'udhifa ila Nabi SAW min qaulin wa fi'lin wa taqririn wa sifatil khalqiyah wa khuluqiyah. Ucapan, perbuatan, persetujuan dan sifat akhlak maupun penampilan Nabi. Jadi hadis nabawi ini kalau dikatakan perkataan maka itu perkataan dari Rasulullah. Tapi wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tidaklah Nabi berkata dari hawa nafsunya melainkan wahyu yang Allah wahyukan kepadanya. Juga sama, tidak semuanya sahih. Ada yang mutawatir dan ada yang tidak mutawatir. Sehingga tidak semuanya sahih. Nah, baik, jamaah sekalian muliakan Allah Subhanahu wa taala. Kalau ditanya apa bedanya Al-Qur'an, hadis qudsi dan hadis nabawi? Al-Qur'an ya meskipun ketiganya sama-sama diucapkan Nabi, Al-Qur'an ya itu adalah kalamullah, perkataan Allah yang disampaikan Nabi. Lafaz dan maknanya dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, adapun hadis qudsi maknanya dari Allah, lafaznya dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, ya. Jadi Allah menyampaikan firman-Nya, tapi Nabi SAW yang mempergunakan kalimatnya sendiri. Makanya tidak disebut dengan Al-Quran. Yang ketiga adalah hadis nabawi. Ya, adalah segala ucapan yang disandarkan kepada Nabi SAW. Itu adalah seperti pendapat beliau. Tapi pendapat Nabi itu adalah wahyu. Karena apa? Karena apa yang Nabi utarakan bukanlah berasal dari wahyu Nabi bukanlah dari hawa nafsu Nabi SAW. Nah, kemudian Al-Quran itu pasti mutawatir. Sementara hadis qudsi dan hadis nabawi tidak. Ada yang mutawatir dan ada yang tidak mutawatir.
Ada yang sahih dan ada yang dhaif. Al-Quran itu membacanya berpahala setiap hurufnya. Setiap huruf, misalnya alif lam mim, itu alif ada pahalanya, lam ada pahalanya, mim ada pahalanya. Sementara hadis qudsi dan hadis nabawi itu tidak membuahkan pahala dari tiap hurufnya. Tapi ketika membacanya dalam rangka untuk menuntut ilmu, dia dapat pahala bagian dari belajar atau menuntut ilmu. Tapi tidak mendapatkan pahala dari setiap hurufnya. Berbeda dengan Al-Quranul Karim. Nah, oleh karena itu, dikatakan Al-Quran itu adalah apa? Al-muta'abbad bitilawatihi. Yaitu dianggap beribadah ketika membacanya. Nabi SAW mengatakan, man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanah. Wal hasanatu bi asyri amthaliha. Siapa yang membaca satu huruf dari Al-Quran, maka dia akan mendapatkan satu pahala. Dan satu pahala itu akan dibalas dengan 10 kali lipat. Kemudian kata Nabi, la aqulu alif lam mim harfun. Aku tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf. Ya walakin alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun. Akan tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf, ya. Sehingga alif lam mim itu sudah mendapatkan 3 pahala dan itu dilipat gandakan hingga 10 kali lipat. Nah. Baik, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya. Sehingga ya hanya Al-Qur'an saja itu yang boleh dibaca di dalam salat. Ya. Dan juga ya selain itu adalah lafaz atau redaksi yang diajarkan oleh Nabi SAW berupa doa dan zikir. Ya, selain itu maka sejatinya tidak diperkenankan ya kecuali apabila dalam bentuk doa yang memang diizinkan Nabi, yaitu ketika sujud misalnya. Ya. Makanya Allah mengatakan faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Bacalah ya yang mudah dari Al-Qur'anul Karim. Nah, thayyib. Jamaah sekalian mengatakan Allah, kitab suci kita ini Allah jaga. Ya Allah pelihara hingga hari kiamat nanti. Enggak akan ada yang mampu untuk merubah-rubah, mentahrif kitab suci kita ini Al-Qur'an. Nah, oleh karena itu ya di antara keistimewaan Al-Qur'an itu sebagaimana kata Syekh Muhammad Abdullah Darras ya. Al-Qur'an itu ya memiliki 2 nama populer. Ya, yaitu Al-Qur'an dan Alkitab. Meskipun punya nama yang lain ya, Al-Furqan, Adz-Dzikr, At-Tanzil, tapi yang paling populer adalah Al-Qur'an dan Alkitab. Ya. Nah, oleh karena itu dikatakan oleh Syekh Muhammad Abdullah Darras ya, ru'ya fi tasmiyatihi Qur'anan ya. Kenapa? Kaunuhu matluwan bil ya alsin. Nah, dinamakan Al-Qur'an itu dengan Qur'an. Kenapa? Karena dia matlu, dia dibaca dengan lisan. Ya, karena dia dibaca dengan lisan. Wa kama ru'ya fi tasmiyatihi kitaban, ya, dan juga dinamakan Al-Qur'an itu kitab, Alkitab. Kenapa? Ya, kaunuhu mudawwanan bil aqlam. Karena dia ditulis dengan pena. Ya. Artinya dia juga tertulis, ya. Kemudian dikatakan fa kilta tasmiyatain min tasmiyati syai' bil ma'na al-waqi' alaihi. Ya. Dan dari kedua nama ini itu menunjukkan makna yang sangat relevan dengan hakikatnya, kondisi realnya, yaitu Allah melakukan pemeliharaan ganda. Allah pelihara bacaannya, Allah pelihara tulisannya. Allah jaga apabila orang membaca atau orang menghafal bacaannya salah misalnya. Bacaannya keliru misalnya. Itu langsung ketahuan. Atau tulisannya salah, keliru. Baik sengaja atau tidak sengaja pasti ketahuan. Kenapa? Allah yang jaga. Sehingga Al-Quran ini adalah sesuatu yang kokoh dan terjaga. Ya, kokoh dan terjaga. Nah, jadi jamaah sekalian, para ayah dan para bunda, setelah kita tahu tentang hakikat Al-Quran ini, ya, nah ini berarti kita sudah memiliki pondasi untuk mengajarkan kepada anak-anak kita, ya. Nah, sekarang baru kita masuk untuk memotivasi anak-anak kita, yaitu kita motivasi mereka kelebihan-kelebihan orang-orang yang menjaga, memelihara, mengamalkan dan menghafalkan Al-Quran, ya. Nah, diantaranya yang pertama adalah ya para penghafal dan penjaga Al-Quran itu disebut dengan ahlullah. Ya, ahlullah. Ya. Sebagaimana riwayat dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Nabi SAW pernah bersabda, "Inna lillahi ahlaini minan nas." Sesungguhnya
Allah memiliki dua jenis ahl dari kalangan manusia. Ya. Qalu wa man hum ya Rasulullah? Siapa mereka itu wahai Rasulullah? Qala ahlul Quran hum ahlullah wa khassatuh. Mereka adalah ahlul Quran. Ahlul Quran itu adalah ahlullah dan orang-orang yang dispesialkan, ya. Nah, kemudian yang menarik lagi adalah apa? Adalah orang-orang yang menghafalkan Al-Quran, menjaga Al-Quran akan dibangkitkan bersama dengan para malaikat, ya. Akan dibangkitkan oleh para malaikat, ya. Dan ketahuilah, ya, sesungguhnya seluruh manusia ketika dikumpulkan, mereka akan dikumpulkan di tempat yang sama, fi maqamin wahid, ya, di tempat yang sama. Illa hafizul Quran, kecuali para penghafal Quran, ya, mereka akan dibangkitkan ma'a as-safaratil kiramil bararah, ya, ma'as safaratil kiramil bararah. As-safara al-kiram al-bararah artinya adalah malaikat yang mulia lagi berbakti. Karena kata Abdullah bin Abbas, as-safarah itu maknanya adalah malaikat, ya, maknanya adalah malaikat. Memang menurut, ya, ulama ahli tafsir yang lainnya seperti Wahab bin Munabih dan Imam Qatadah, maknanya as-safara adalah al-qura, para pembaca Al-Qur'an. Ya. Namun kata Al-Hafidz Ibnu Katsir, makna yang lebih tepat adalah malaikat. Ya. Adapun al-kiram al-bararah artinya adalah yang mulia lagi berbakti. Ya, al-kiram yang mulia, al-bararah lagi berbakti. Ya. Jadi kalau kata Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di adalah kebaikan dan keberkahan yang berlimpah. Al-bararah artinya adalah yang paling baik hatinya. Ya, yang paling baik hatinya. Nah, ini diantara sifat malaikat yang disebutkan. Ya. Nah, di antara dalilnya firman Allah Subhanahu wa taala, Allah berfirman, ya, matsalul ladzi yaqra'ul Qur'ana wa huwa hafizul lahu ma'as safaratil kiramil bararah. Ya. Perumpamaan orang yang membaca Al-Qur'an dan dia menjaganya, maka dia akan bersama dengan malaikat yang mulia lagi berbakti. Itu hadis riwayat Imam Bukhari. Atau di dalam hadis riwayat Imam Abu Dawud dikatakan, alladzi yaqra'ul Qur'ana wa huwa mahirun bihi ma'as safaratil kiramil bararah. Orang yang membaca Quran dan dia mahir membacanya, maka ia akan bersama dibangkitkan dengan malaikat yang mulia lagi berbakti. Ya, nah. Kemudian jemaah sekalian, ya, orang-orang yang membaca Al-Quran di hari kiamat, ya, mereka semua akan yafiruna min ba'dihim yaumal qiyamah. Akan saling berlari menjauh satu dengan yang lainnya. Ini sebagaimana Allah firmankan dalam surat Abasa, ya, yauma yafirul mar'u min akhi, ya, wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa bani. Hari di mana seseorang itu akan berlari menjauh dari saudaranya, dari ibu bapaknya dan dari istri dan anaknya. Akan saling menjauh satu dengan yang lainnya. Ya. Semua sibuk dengan urusan masing-masing. Tapi ada, ya, makhluk yang mana mereka tidak berlari menjauh. Maka dikatakan illa hafizul Quran, kecuali para penjaga atau penghafal Al-Quran. Yabhathu an walidayhi, dia akan mencari kedua orang tuanya. Untuk apa? Liyulbisahum tajal waqar, agar bisa memakaikan kepada mereka tajul waqar, yaitu mahkota kewibawaan. Ya, mahkota kewibawaan. Sebagaimana sabda Nabi SAW, man qara al-Qur'ana wa amila bima fihi. Ini perhatikan, siapa yang membaca Al-Quran dan mengamalkan apa yang ada di dalamnya, ya ulbisa walidahu tajan yaumal qiyamah. Ya, maka kelak ia akan memakaikan atau mengenakan mahkota kewibawaan kepada kedua orang tuanya pada hari kiamat. Dhau'uhu ahsanu min dhau'i syamsi fi buyutid dunya law kanat fikum. Ya, cahaya dari mahkota tersebut lebih indah daripada cahaya matahari yang masuk ke dalam rumah-rumah kalian ketika di dunia. Ya, saking berkilaunya. Nah, dan jamaah sekalian muliakan Allah, juga ajarkan kepada anak kita, ya, dan juga ini menjadi motivasi bagi diri kita, yaitu kesulitan kita di dalam membaca Al-Quran, termasuk di dalam menghafal Al-Quran, kemudian juga di dalam ya membaca dengan tajwidnya, makhrajnya, ya, maka ketahuilah kesulitan-kesulitan hamba tersebut enggak disia-siakan oleh Allah, tetap akan
dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sebagaimana sabda Nabi SAW, "Wa mathalul ladzi yaqra'u wa huwa yata'ahaduhu wa huwa 'alaihi syadidun falahu ajran." Ya, perumpamaan orang yang membaca Al-Qur'an dengan tekun, ya. Kemudian dia kesulitan untuk melakukannya, maka dia tetap akan mendapatkan dua ganjaran, dua pahala dari Allah, yaitu pahala dia tetap tekun dan pahala dia tetap berusaha meskipun dia kesulitan untuk membaca Al-Qur'an, ya. Nah, lalu kemudian jamaah sekalian, juga ajarkan bahwasanya orang-orang yang membaca Al-Qur'an, ya, gemar dan tekun dengan Al-Qur'an, maka Al-Qur'an tidak hanya bisa menjadi sebab yang menghantarkan hamba ke surga, tapi dia akan tetap menemani seorang hamba di surga. Ya, dan selama Anda membaca Al-Qur'an, maka Al-Qur'an akan membawa Anda ke tingkatan surga yang lebih tinggi. Ya. Hal ini sebagaimana sabda Nabi SAW di dalam riwayat Imam Ahmad, "Iqra was'ad fi darajatil jannati wa ghurafiha, fa huwa fi su'udin ma dama yaqra'u hadza kana aw tartilah." Ya. Ma dama yaqra'u hadzan kana aw tartilan. Ya, iqra, bacalah. Was'ad fi darajatil jannati wa ghurafiha, dan naiklah ke tingkat surga beserta di kamar-kamarnya. Ya, fahuwa fi su'udin, maka ia akan tetap terus naik madama yaqra'u hadzan kana aw tartilan, selama dia membaca Al-Qur'an, baik membacanya dengan terbata-bata ataupun dengan tartil. Artinya selama seseorang terus dia membaca Al-Qur'an, maka ya Al-Qur'an itu akan terus mendampingi dia hingga naik ke tingkatan surga yang lebih tinggi. Nah, jamaah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, juga para penghafal Quran itu mereka adalah orang-orang yang memiliki akal yang bersih, akal yang baik. Sebagaimana dikatakan Abdul Malik bin Umar, beliau pernah mengatakan, kana yuqalu inna abqan nas uqulan yaqra'ul Quran. Ya, jadi pernah dahulu dikatakan oleh salah seorang ulama salaf bahwa akal manusia yang paling abadi, yang paling langgeng adalah akalnya para pembaca Al-Quran. Ya, juga dikatakan dalam riwayat yang lain adalah, ya, anqan nas uqulan qura'ul Quran. Akal manusia yang paling jernih adalah akalnya para pembaca Al-Quranul Karim. Karenanya biasanya para penghafal Al-Quran meskipun usianya sudah tua, itu jarang yang mengalami demensia, ya, atau mengalami penyakit pikun, ya. Jarang. Kenapa? Karena akalnya para penghafal Quran itu biasanya bersih. Ya, dan itu paling kuat, ya. Nah, dan juga biasanya orang-orang yang menjaga Al-Quran itu juga terjaga, ya, pikirannya, akalnya, sehingga tidak berlebihan, ya, apabila Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala mengatakan ma ra'aitu syai'an, ya yughadhil akla war ruh, ya, wa yahfidul jism, ya, belum pernah aku lihat ada sesuatu yang lebih dapat memberikan nutrisi bagi akal dan bagi roh, bagi jiwa, dan menjaga fisik, ya, dan menjamin as-sa'adah, kebahagiaan, aktsaru min idamatin nazar fi kitabillah, yaitu yang melebihi daripada, ya, orang yang membaca Al-Qur'an secara kontinu. Ya. Jadi itu akan lebih memberikan nutrisi, ya, bagi akal dan jiwa, menjaga jasmani, dan juga akan melanggengkan kebahagiaan, ya, melanggengkan kebahagiaan. Nah, jadi jamaah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dengan kita menyampaikan hal-hal ini akan memotivasi mereka, ya, setelah sebelumnya kita kenalkan tentang apa Al-Qur'an, sehingga dengannya kita harapkan anak akan mencintai Al-Qur'an. Nah, lantas bagaimana cara kita untuk mengajarkan anak agar anak-anak itu mereka menjadi para pecinta Al-Qur'an? Maka yang pertama, mulai dari sedini mungkin. Bahkan ketika Anda menginginkan anak-anak para penghafal Quran, pecinta Quran, ya, penjaga Al-Quran, maka itu sejatinya dimulai dari fase yang paling awal. Kapan itu? Fase dari kita masih jomblo, mencari pasangan, yaitu dengan cara kita sendiri yang menjadi penghafal Quran, ya. Kita mempelajari Al-Quran dan mempraktekkan Al-Quran. Baru kemudian setelah itu kita mencari pasangan yang saleh atau salihah yang sama-sama memahami Al-Quran. Nah, dari situ insya Allah akan lahir anak, ya,
yang mulai dikandung dari ibunya. Biasanya ibu-ibu yang seperti ini adalah ibu yang senang berinteraksi dengan Al-Quran, apalagi ketika hamil. Ketika dia suka berinteraksi, membaca, mendengar Al-Quran, maka akan memberikan pengaruh positif dengan janinnya. Ya, dan ini sebagaimana dikatakan oleh Syekh Muhammad Rotib ya, An-Nabulsi, yang mengatakan innal umma al-hamila allati taqra'ul Qur'ana talidu tiflan muta'alliqan bil Qur'ani. Sesungguhnya ibu hamil yang biasa membaca Al-Quran, maka akan cenderung melahirkan anak yang sudah terikat dirinya dengan Al-Quran. Ya, bahkan juga disebutkan ya di dalam ya kitab Ri'ayatut Tifl Minal Janin Hatta Amaini, karya Dr. Kariman Budair, yang mengatakan bahwa ibu hamil yang sering mendengarkan ayat Al-Quran atau membaca Al-Quran dengan suara yang dapat didengarkan oleh anaknya akan menyebabkan anak lebih responsif saat mendengarkan Al-Quran. Ya, akan lebih mudah membaca dan mempelajari setelahnya. Bahkan anak sudah bisa membedakan suara-suara. Bahkan anak menunjukkan ketertarikan setiap kali mereka mendengarkan Al-Quran meskipun mereka sedang menyusu. Karena itulah ibu hamil dan menyusui yang intens membaca dan mendengar Al-Quran akan menyebabkan anak memiliki ikatan perasaan dan emosional dengan Al-Quran. Dan ini akan menambah peluang ketertarikan anak untuk mempelajari Al-Quran setelahnya. Ya, nah. Lalu kemudian usia gulam 2-7 tahun. Maka ini usia di mana mereka memiliki ya daya hafal yang baik, tapi tetap dahulukan iman sebelum Quran. Kita tetap lebih mendahulukan mengajarkan tauhid dulu, iman. Ya, sembari kita ya mentalkin mereka dengan sejumlah ayat-ayat Al-Quran. Dan yang paling penting adalah apa? Memperbaiki bacaannya dulu ya sebelum mereka banyak-banyakan menghafal. Ya. Lalu kemudian apa namanya? Kita dorong, kita motivasi, kemudian baru kita kita minta mereka untuk murojaah ya dan mutabaah ya dan seterusnya. Nah, baik. Jamaah sekalian, yang tidak kalah pentingnya adalah ya kuncinya keberhasilan ini adalah kita sebagai orang tua harus menjadi teladan. Karena anak itu spons, ya ibarat spons akan menyerap di sekitarnya. Ya, karena itu apabila anak-anak itu mereka melihat orang tuanya sendiri adalah orang tua yang jarang berinteraksi dengan Al-Quran, maka mereka pun juga akan mengikuti hal yang sama. Ingat, al-qudwatu hiya aisaru wa aksaru ya wa aksaru as-subul li ta'thiri ala tifli. Ingat, keteladanan itu lebih mudah dan lebih ringkas, lebih singkat sebenarnya, efektif dalam rangka untuk mempengaruhi anak-anak kita, ya. Baik, jamaah sekalian mulakan Allah ya. Ini yang terakhir ya. Di sini ada nasihat yang sangat indah sekali dari Al-Allamah Muhammad Bashir Al-Ibrahimi rahimahullahu taala, ya, yang memberikan nasihat bagi para pendidik dan para orang tua Al-Qur'an, ya. Yang pertama, ya, beliau rahimahullah mengatakan ya la yahdharul muallimun al-kiram min suluki tilka tariqah al-atiqah allati kanat sya'i'a baina muallimi Al-Quran. Hendaknya para pendidik yang mulia, mereka berhati-hati dari mengikuti metode kuno. Ya, dikatakan at-tariqah al-atiqah, yaitu metode yang kuno, metode yang sudah ketinggalan zaman, ya. Ya, yang banyak dilakukan oleh para pendidik Al-Quran. Apa itu? Wahiyya akhdul atfal bil qaswati wa tarhibi fi hifdzil Quran. Yaitu dengan mendidik anak-anak dengan cara kekerasan dan pemaksaan di dalam mereka menghafalkan Al-Quran. Ya, misalnya salah dikit pukul, ya, kemudian mengancam dan seterusnya. Dan kata Syekh, fa inna tilka at-tariqah hiya allati afsadat hadzal jail wa gharasat fihi radha'il muhlika. Karena metode seperti inilah yang seringkali merusak generasi ini dan dapat menanamkan keburukan yang dapat membinasakan mereka. Waliyadzubillah. Kemudian kata beliau, innal qaswata wal irhaba ya wal unfa tahmilul atfal alal kadhibi wal nifaqi. Sesungguhnya sikap keras, suka nakut-nakuti dan bersikap bengis itu menjadi penyebab anak-anak itu gemar berbuat dusta dan berbuat munafik. Ya, ini perhatikan. Orang tua yang keras, suka nakut-nakuti, ngancam-ngancam, lagi bengis,
itu ternyata penyebab anak-anak itu mereka gemar berbuat dusta dan kemunafikan, ya. Wa taghrisu fihim al-jubn wal khauf, dan menanamkan kepada anak-anak sifat kepengecutan dan penakut, ya. Wa tubghidu ilaihim al-qiraah wal ilm, dan juga ini bisa menjadikan mereka membenci membaca Al-Qur'an dan mempelajari Al-Qur'an. Wa kullu dzalika ma'dud fi jinayatil muallimin al-jahilina bi usul tarbiyah. Semua ini terhitung sebagai kejahatan para pendidik yang bodoh, yang jahil dengan fundamen pendidikan, ya. Lalu kemudian beliau nasihatkan, ya. Ya. Wal yadrusul muallimu muyul al-atfal bil ikhtilati bihim. Hendaknya pendidik mau mempelajari muyulul atfal, yaitu sifat dan karakteristik anak-anak dengan cara mau bercampur dengan mereka, ya, berinteraksi dengan mereka. Waliyakun bainahum ka'akhin kabirin lahum yufidhu alaihim, ya, utfahu. Hendaknya mereka menempatkan diri mereka seperti seorang kakak bagi mereka, seperti mbak atau emas bagi mereka, sehingga anak-anak itu bisa mencurahkan perasaannya atau berempati, ya. Wa yuwazzi'u basyasyatah wa yazra'u bainahum nasaih, ya, dan juga bisa menyebarkan kebahagiaan, dan sehingga mereka bisa menanamkan nasihat-nasihatnya ke dalam sanubari mereka, ya. Wa yuruddu an-nad minhum anil mahajjah birifkin, sehingga mereka mampu mengembalikan anak-anak yang melenceng tadi dari tujuan pendidikan dengan cara-cara yang rifq, dengan cara-cara yang lembut, ya. Lalu kemudian beliau melanjutkan, inna darsa al-muyul yumakkinul muallim min islahil fasid minha wa min gharsi adadadiha min al-fadail fi nufusihim. Sesungguhnya seorang pendidik ketika mempelajari muyulul atfal, ya, karakter anak-anak atau sifat-sifat anak-anak, maka ini dapat mengokohkan mereka di dalam membenahi atau mengoreksi kerusakan yang ada pada anak-anak, dan dapat menanamkan lawan dari kerusakan tersebut, yaitu menanamkan fadilah, keutamaan-keutamaan dan kebaikan di dalam jiwa mereka. Wa innal muallima la yastati an yurabbiya talamidahu 'ala al-fadail illa idza kana huwa fadilan. Sesungguhnya seorang pendidik nggak akan bisa mendidik anak muridnya di atas keutamaan, di atas fadilah, kecuali pendidik tersebut haruslah orang yang fadil, orang yang memiliki keutamaan. Wala yastati'u islahahum illa idza kana huwa salihan. Demikian pula seorang pendidik, dia nggak akan bisa membenahi anak-anak muridnya, ya, kecuali dia sendiri adalah orang yang juga sudah membenahkan diri, orang yang saleh. Dan perhatikan, li'annahum ya'khuduna minhu bil qudwah aktsara mimma ya'khuduna minhu bitalqin. Karena murid-murid itu, anak-anak itu cenderung mengambil dari gurunya, dari pendidiknya, yaitu berupa qudwah atau keteladanan, ya, daripada mereka mengambil dari talqin, dikte, ucapan nasihat dari gurunya. Ini beliau sebutkan dalam Al-Athar, ya, jilid kedua halaman 113. Nah, jadi jamaah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya. Ini adalah di antara poin-poin penting yang perlu kita pahami ketika kita hendak mengajarkan anak-anak kita berkaitan dengan Al-Qur'anul Karim. Nah, lalu kemudian ini yang terakhir, ya, pertanyaan ke-72, ya, berapa jumlah juz Al-Qur'anul Karim? Nah, ini adalah perkara yang mudah mendasar yang perlu kita ajarkan kepada anak-anak kita. Jumlah juz di dalam Al-Qur'anul Karim adalah 30 juz, ya, ada 30 juz di dalam Al-Qur'an. Jadi ini adalah pengetahuan-pengetahuan mendasar, ya, yang perlu kita ajarkan kepada anak-anak kita, ya. Apa namanya? Berkenaan dengan apa? Berkenaan dengan Al-Qur'anul Karim, ya. Berkaitan dengan Al-Qur'anul Karim. Lalu kemudian juga bisa kita ajarkan juga berkaitan dengan jumlah surat. Ada 114 surat. Ya, ada 114 surat, ya, di dalam Al-Qur'an. 30 juz, 114 surat. Nah, berkaitan dengan jumlah ayatnya, ulama berbeda pendapat, ya. Ulama berbeda pendapat. Ya, di sini ada beberapa pendapat.
Ya, kalau menurut riwayat Warsh itu ada 6.214 ayat. Kalau menurut riwayat Ad-Dur ada 600 ya afwan. Menurut riwayat Warsh itu ada 6.214 ayat. Kalau menurut riwayat Ad-Dur itu ada ya 6.262 ayat, ya. 6.262 ayat. Kemudian ada yang mengatakan 6.666 ayat. Intinya jumlah ayatnya memang para ulama itu berbeda pendapat ya. Jadi di sini memang ada apa namanya? Beberapa madhab ya yang berkaitan dengan jumlah ayat ya. Nah, dan ini itu adalah eh, kembali kepada ya madhab di dalam membaca Al-Quran, yaitu ada madhab Al-Madani. Al-Madani pun ada dua, yaitu Al-Madani Al-Awwal sama Al-Madani Al-Akhir. Ya. Lalu kemudian juga ada madhab Al-Makki. Kemudian ada Asy-Syami, ada Al-Kufi, ada Al-Basri dan ada Al-Himsi. Ya. Nah, sehingga dari sini ya apa namanya? Mereka berbeda pendapat tentang jumlah ayat. Tapi mereka semua sepakat lebih dari 6.200 ya, lebih dari 6.200 ayat ya, lebih dari 6.200 ayat. Nah, cuman mereka memang beda. Kayak misalnya riwayat Al-Madani Al-Awwal itu mengatakan 6.214. Nah, sebelumnya 6.217 ya. Nah, sementara menurut riwayat Al-Makki 6.220. Menurut Asy-Syami 6.226. Al-Kufi 6.236. Kemudian Al-Basri 6.205. Al-Himsi 6.232 ya. Dan yang viral yang mengatakan 6.666 wallahu alam shawab itu adalah pendapat yang saya belum pernah tahu ya, belum pernah dapat ya. Yang apa namanya? Yang belum pernah dapat berkaitan dengan apa namanya? Dengan ini ya, dengan siapa yang menghitung ya. Lalu kalau ditanya, kenapa kok ini ada jumlah apa namanya? Perbedaan perhitungan ayat ya? Bukannya Al-Qur'an itu dijaga apa termasuk ayatnya. Nah, jadi terjadinya perbedaan penghitungan ayat itu karena mereka para ulama ya berbeda bacaan ya berkaitan dengan apa namanya? Wakaf bacaan ya, berhenti pada ayat ya. Sehingga disinilah ya berbeda. Contoh misalnya, ketika Allah berfirman Alif Lam Mim dzalikal kitabu la raiba fih misalnya. Nah, ketika Nabi berhenti wakaf di Alif Lam Mim ya. Nah, itu sebagian ulama berbeda pendapat apakah ini sudah akhir ayat ataukah belum ya. Nah, jadi menurut mazhab Al-Kufi itu sudah merupakan ayat tersendiri ya. Sementara mazhab yang lain itu menganggap adalah hanya berhenti sekedar wakaf ya. Itu sekedar wakaf ya. Nah, juga sama misalnya. Semua sepakat Al-Qur'an itu disebut Al-Fatihah itu disebut dengan ya sab'ul mathani. 7 ayat yang diulang-ulang. 7 ayat yang diulang-ulang. Tapi mereka berbeda pendapat tentang penentuan ayat. Di antaranya mereka berbeda pendapat apakah basmalah merupakan bagian dari ayat ataukah tidak. Nah, itu mazhab Al-Kufi berpendapat basmalah adalah bagian dari surat Al-Fatihah. Sehingga apabila seseorang dia tidak membaca basmalah maka salatnya tidak sah. Nah, kemudian menurut mazhab Al-Kufi ketika dikatakan basmalah adalah ayat pertama ya, maka apa namanya? Mereka menganggap ya ayat yang ketujuh yang terakhir adalah dari firman Allah siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin ya. Nah, lalu mazhab yang lain berpendapat basmalah bukan termasuk bagian dari suratul Fatihah. Ya, bukan termasuk ya. Nah, sehingga ayat pertama mulai dari apa? Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, kemudian ayat ke-6-nya adalah siratal ladzina an'amta 'alaihim. Baru kemudian ayat ke-7-nya adalah ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
Sementara yang Al-Kufi itu menganggap basmalah ayat ke-1 dan menyambung antara siratal ladzina an'amta alaihim dengan ghairil maghdubi alaihim waladdallin menjadi ayat ke-7. Nah, ini adalah suatu hal yang apa ya? Yang maklum ya di dalam adanya perbedaan pendapat seperti ini. Nah, tapi ulama kita bersepakat Al-Quran 30 juz, 114 ayat. Adapun jumlah ayatnya mereka memang berbeda pendapat. Nah, dikarenakan ada perbedaan-perbedaan di dalam menentukan ya wakaf tadi apakah termasuk akhir ayat ataukah bukan. Ya, sehingga ini tidak merubah esensi Al-Quran, itu adalah suatu hal yang memang utuh terjaga. Karena mau dihitung berapapun ayatnya tetap ya bacaannya sama. Ya, jumlahnya hakikatnya sama gitu loh. Cuman mengalami perbedaan dalam hal penentuannya saja. Apakah ini udah masuk satu ayat ataukah tidak. Nah, baik, mungkin ini yang dapat disampaikan di kesempatan kita pada pagi hari ini. Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa memberikan manfaat. Dikarenakan ini kita sudah lewat dari 1 jam, sehingga insya Allah untuk sesi tanya jawab ya kita akan buka di kesempatan berikutnya. Barakallahu fikum jami'an. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.